Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Heri Susanto. Pada kesempatan hari ini saya tidak pernah bosan untuk bersama-sama teman-teman semuanya, juga YouTuber-YouTuber yang lain yang sama-sama menyuarakan kasus Subang, dan kita mempunyai harapan semoga kalaupun mungkin sampai saat ini belum terungkap, tapi kita selalu optimis ya. Betul. Selalu optimis, mudah-mudahan kasus Subang ini cepat terungkap. Teman-teman semuanya, kita langsung saja. Saya pada hari ini juga ditemenin oleh sahabat saya yang mungkin sudah tidak asing lagi di layar TV saya ini, yaitu Mas Sulistyo. Oke Mas Sulistyo nih, pada hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi dan minta pendapatnya juga teman-teman dari apa yang kita bicarakan. Dan kita mudah-mudahan teman-teman semuanya juga dapat menyimak video kita baik-baik, sehingga dapat memberikan masukan ya kepada kita, agar kita juga dapat lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah informasi untuk teman-teman semuanya. Betul, betul. Oke Mas, yang akan kita bahas kali ini tadi sudah kita bicarakan mengenai apa nih? Ya, ini kita mau bahasnya yang lagi Rame. Rame dan ini mengguncang dunia maya ya. Menarik ini. Iya, menarik. Seperti apa menariknya? Saya belum tahu nih ya. Jadi gini, ini yang pertama ya. Yang pertama itu ada salah satu YouTuber. Iya. Ada salah satu YouTuber yang meng-up berita ini Pak. Iya. Beritanya masalah CCTV. Oh. Di situ tertangkap kamera CCTV, yaitu seorang saksi Y yang mengendarai sepeda motor dari rumah istri mudanya ke TKP yang istri tuanya, yang istri pertama. Di situ ketangkap kamera CCTV gitu. Jadi gambarnya kita taruh di sini ya. Iya. Tuh. Nah, di situ dijelaskan bahwa foto tersebut itu di channel YouTube itu ya. Saya ngomongnya di channel YouTube itu diterangkan bahwa fotonya itu mirip sama saksi Y dari gesturnya gitu kan. Terus jadi disamain sama jamnya, waktu pas pengambilan gambarnya itu loh. Di situ kan kalau di CCTV kan ada waktunya kan. Harinya apa, jamnya berapa, menitnya berapa, detiknya berapa, kan di situ lengkap komplit gitu kan. Nah, tetapi saya pengen mengomentarinya gini sih. Ini kita diskusi dulu nih. Kan kalau di gambar bisa dilihat ya. Bisa dilihat itu di foto CCTV, gambar foto CCTV itu beliau itu mengenakan motor Scoopy kalau nggak salah ya, Scoopy merah. Beliau pakai jaket merah, topi merah, celana putih, pakai sepatu kalau nggak salah. Masker putih. Maskernya putih. Nah, tetapi kalau saya bandingkan dengan foto yang ini nih, itu berbeda gitu loh Pak. Berbeda karena di situ saksi Y ini menggunakan maskernya beda. Beliau menggunakan masker warna biru. Terus celananya juga bukan putih, tetapi coklat kehitam-hitaman gitulah. Ya jelas putih sama coklat itu kan beda kan, pastinya kan beda gitu. Terus keduanya dari sendal. Kalau yang ini kan pakainya sendal. Kalau yang di foto apa namanya tadi CCTV itu agak kelihatan mirip pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu mungkin bisa jadi pakai sendal tapi pakai kaos kaki karena hitam kan, kelihatannya hitam. Tuh, nah ini saya ngambil video ini. Jadi mengambil foto nih, foto yang membedakan antara yang di CCTV sama yang foto yang satu ini kita ambil dari videonya kita nih, yang kita tayangin, dan itu waktu pengambilannya itu pas di hari H, ya kan. Jadi
ada perbedaan kan, sama-sama di hari H, kok kenapa beda gitu kan? Nah, emang sebenarnya kalau kita kaji ini dalam arti dari kata mirip itu belum tentu sama. Belum tentu sama, gitu kan? Nah, kalau menurut Pak Heri sendiri nih gimana nih? Sebelum kita lanjut lagi ya. Sebelum kita lanjut lagi, menurut Pak Heri ini gimana nih? Antara perbedaannya nih, kita ngomongnya perbedaannya aja dulu nih. Perbedaan antara di CCTV tersebut sama video yang kita punya gitu. Kalau saya melihat perbedaannya, kalau melihat perbedaan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas, saya juga sudah menyimak baik-baik itu foto dibandingkan dengan video yang ada di kita pas awal TKP tanggal 18. Betul. Itu saya melihat memang berbeda dari kostum ya. Jadi apa yang dipakai ya. Tadi mulai dari atas masker. Waktu saya melihat di CCTV itu yang memang sudah beredar sekarang videonya itu saya melihat maskernya putih. Terus saya juga melihat baju waktu di TKP kan itu menggunakan baju kaos ya. Tangan pendek, tapi waktu di motor itu saya melihat pakai jaket merah. Emang kalau jaket kan saksi ini kan mengatakan bahwa beliau ini pakai jaket Pak, tapi dilepas pas waktu udah nyampe rumah. Gitu. Ya ini kan saya sedang bercerita sesuai dengan apa yang saya lihat nih, membandingkan apa yang dilihat oleh saya, yaitu tadi tentang video yang beredar di CCTV itu ya, di indikasi CCTV dan kondisi di lapangan, intinya berbeda. Tapi kalau melihat objek dalam arti orangnya, saya melihat bahwa ya itu sama gitu loh Mas. Kalau melihat orangnya, ya kan. Nah, hanya bedanya pakaiannya aja. Itu jadi saya berpikiran dan itu juga sebenarnya saya juga sudah mencari informasi dari yang lain yang saya dapat. Katanya memang sempat diganti betul itu untuk pakaian baju dan celananya seperti itu. Ya berarti ini sebelum pada berkomentar masalah bajunya, kostumnya, baju, masker, terus celana, terus sepatu gitu kan, perbedaannya itu jelas ketahuan jelas banget gitu kan ya. Nah, sebelum pada berkomentar, ini ada yang lebih menarik lagi gitu. Apa lagi nih menarik lagi? Jadi bahwa dibenarkan apa yang tadi yang Pak Heri ngomong kan, bahwa dibenarkan. Jadi ini saksi ini sudah bersuara gitu Pak. Ini beliau yang menyatakan sendiri. Beliau bersuara. Katanya beliau ini emang pas hari H kejadian itu beliau ganti baju, ganti celana. Istilahnya ganti baju, ganti celana, terus pakai sendal juga gitu kan. Berarti kalau menurut pendapat saya, ini baru pendapat asumsi ya. Berarti mungkin di CCTV itu benar bahwa itu tuh saksi Y gitu kan. Tetapi benar juga apa yang dikenakan oleh saksi Y ini pas waktu kejadian terus ketangkap kamera juga gitu kan. Tetapi karena ganti baju segala macem, nah jadinya kenapa di situ ada perbedaan gitu kan. Gitu. Nah, yang saya pengen tanyakan nih, kenapa saksi ini ganti baju gitu loh Pak? Ganti baju. Ini apa ya? Kita lewatin dulu yang masalah tadi gambar CCTV sama video kita ya. Kita lewatin dulu. Ada yang lebih penting lagi kalau menurut saya gitu kan. Oke, kalau itu beda emang ya beda. Tetapi kan emang udah ada sanggahan. Ada sanggahan dari yang keterkaitan menyatakan bahwa ya karena ganti baju. Tentu saja udah beda kan. Itu dan yang kita mau bahas kenapa kok sampai ganti baju tersebut. Nah, di sini saksi ini menerangkan nih Pak. Menerangkan dengan gamblang, katanya gini. Beliau ini ganti baju, ganti pakaian lah ya. Ganti baju, ganti celana ini di Kapolsek Pak. Di Kapolsek. Dan katanya bukan di Kapolsek, di Polsek.
Oh, di Polsek ya, betul. Di Polsek. Ya. Maaf. Di Polsek. Nah, sedangkan waktu ganti baju itu ini pertama dulu nih, langsung dijawab ya biar nggak kepanjangan. Ya. Ganti baju ini kira-kira jam berapa gitu loh. Ganti bajunya ini kalau saya ngomongnya agak kritisnya ganti bajunya kira-kira jam berapa gitu. Karena pas ketangkap kamera yang udah celananya beda, maskernya beda, itu tuh pas waktu itu udah ada penyidik dari Inavis juga ada di situ ada Kapolres, ya kan? Ya. Di situ pakaiannya udah beda. Nah, Ya. di situ ganti bajunya itu kira-kira jam berapa gitu? Kalau menurut Pak Heri sendiri? Aduh, saya bingung nih sih ya kalau ditanya jam kira-kira karena untuk persoalan hal yang seperti ini sebenarnya saya tidak bisa mengira-ngira gitu loh Mas. Yeah. Jadi terkait hal ini maaf, jadi bukan berarti saya tidak mau menjawab ya. Jadi untuk persoalan ini kan bisa dikatakan persoalan yang pasti gitu harus jawab pasti. Didasari dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kira-kira ya sebetulnya kalau ngira-ngira mah antara misalkan kita berbicara jam berapa, kira-kira kan bisa kurang bisa lebih. Tapi untuk persoalan ini saya tidak akan mengira-ngira gitu loh. Jadi saya tidak akan berstatement kira-kira deh untuk persoalan ini karena ini persoalan yang sangat sensitif sekali. Tapi gini Pak, kan ini kita hanya diskusi aja ya. Kan katanya kan begitu saksi ini lapor ke Polsek, habis itu langsung ke TKP, menuju ke TKP dan dikabarkan di TKP itu ditunjukkan katanya ada kaki di situ di mobil. Nah, sehabis itu beliau ini katanya nih diamankan ke mana? SMA, ya kan? Nah, apakah habis di SMA itu langsung ke Polsek lagi untuk ganti baju gitu loh Pak? Apakah sepenting itukah ganti baju ganti pakaian? Ini hanya ini kalau menurut pendapat pribadi Pak Heri ini gimana gitu? Sepenting itukah gitu kan? Dari keadaan yang sangat ruwet, urgent banget gitu kan? Yang posisinya ini ada tragedi yang sangat tragis gitu kan? Kok sempet-sempetnya ganti baju ke Polsek gitu? Ini kan nanyanya kepada saya. Ini kalau logikanya nanya gitu. kepada saya, kalau misalkan sesuatu terjadi hal, saya kan harus memposisikan saya jadi memposisikan gitu loh ya. Ya kalau saya tidak akan kepikiran untuk melakukan ganti baju, ganti kostum pakaian terlebih dahulu dalam situasi yang memang seperti itu. Tetapi kan itu bukan saya. Jadi ya mudah-mudahan ya kan ini juga ada sesuatu yang menurut saya luar biasa nih ya. Dari apa yang disampaikan oleh tadi disampaikan oleh Mas sendiri bahwa Pak Y ini sudah sekarang berani menyampaikan speak up ya intinya di media yang tentunya media ini juga media yang memang dikenal baik, betul dan mungkin yang dipercaya oleh beliau ya. Kita ucapkan menurut saya ini sesuatu yang luar biasa yang memang perlu kita apresiasi juga. Kenapa? Karena kan yang namanya netizen itu terkadang kan begini, kalau yang namanya orang dan kadang-kadang kita juga ini ada nih saksi tidak mau memberikan keterangan. Kenapa? Ada apa? Kan seperti itu ya. Betul. Nah, apabila sekarang ya beliau di sini sudah speak up, ya berarti kan sesuatu yang luar biasa dan memang kita harus apresiasi. Dan setiap orang itu juga memiliki hak gitu untuk bisa menyampaikan pendapatnya, ya kan, keterangannya ke media itu kan ya secara pribadi ya saya mengapresiasi. Nah, terkait pertanyaan tadi Mas, terkait misalkan kira-kira jam berapa, ya kan? Terus keterangan-keterangan yang lainnya, ya saya rasa mudah-mudahan ini juga dapat menginspirasi kepada channel-channel yang kebetulan dapat mengakses gitu loh. Mengakses ya, menginspirasi untuk selanjutnya gitu loh. Kirain saya nih punten-punten menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama, kirain gitu. Melakukan hal yang sama gimana maksudnya? Hal yang sama serupa kayak yang saksi yang kita bahas itu gitu loh Pak. Lebih jelasnya lagi saya kurang paham nih. Atau saya yang bodoh ya?
Jadi kan tadi kan menginspirasi untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh saksi tersebut gitu dalam waktu genting seperti itu sampai-sampainya sempat-sempatnya ganti baju gitu. Justru begini Mas, kalau terkait hal itu kan beda ya. Kalau saya dalam situasi seperti itu tidak akan kepikiran gitu loh, ya kan? Nah ini kan bukan saya, orang lain. Tidak mungkin dong saya menjawab apa yang alasan orang lain dijawab oleh saya, benar nggak? Yeah. Maksud saya ini kan sebuah pertanyaan taruhlah ini pertanyaan dari netizen, ya kan? Nah kalau misalkan berbicara Danu misalkan, karena memang kan Mas juga tahu dari awal ya, teman-teman netizen juga sudah pinter, ya kan? Nah apa yang disampaikan oleh saya terkait misalkan salah satu saksi D ini, ya kan? Itu saya juga meminta kepada teman-teman nggak usah langsung begitu percaya gitu loh. Kenapa? Karena saya ini adalah bisa dikatakan ya salah satu channel yang memang sering menyuarakan keterangan-keterangan terkait Danu, ya kan? Nah, apalagi Danu ini kan memiliki kuasa hukum tentunya. Jadi apabila misalkan kita mau menanyakan terkait sesuatu kepada Danu, tentunya harus izin dulu kan ke kuasa hukum. Nah tidak semua orang juga bisa memiliki akses untuk itu gitu loh. Seperti halnya ya kita juga sepakat dengan teman-teman yang lainnya, kalau bisa mah kan kita juga ingin semua saksi itu kita ada akses untuk bisa membangun sebuah komunikasi, menyampaikan apa yang benar, ya kan, yang salah, ya intinya mah menanyakan kepada sesuatu kepada saksi tersebut, tidak terlepas benar atau salahnya. Justru menurut saya kan kebenaran itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian, oleh penyidik gitu loh Mas. Nah sekarang apapun yang disampaikan oleh saksi-saksi, termasuk saksi yang sering nongol di channel kita, yang ya mungkin tahu sendiri, yang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap Danu juga kan saat ini itu juga kan saya memfasilitasi. Jadi apa yang disampaikan oleh saya ya teman-teman semuanya nggak usah percaya gitu loh, ya kan. Jadi silakan aja di filter sendiri gitu loh Mas. Maksud saya seperti itu. Iya, karena kalau yang saya tangkap gini, apapun yang dikatakan oleh Pak Heri mengenai Danu gitu kan, itu biasanya ini kalau yang kan ada yang ngomong kan ini pro si A, pro si B, si C gitu kan. Iya, itu dianggapnya hanya pembenaran itu loh. Dianggapnya hanya pembenaran. Makanya ada yang wah coba dong ini dianalisa gitu kan. Terkait hal ini nanti kita akan bahas di season berikutnya terkait persoalan ini nih. Hal yang barusan kita bahas nih. Ya, kita lanjutkan kepada pokok materi. Nah, saksi Y ini kan ganti baju nih. Kita lanjut ganti bajunya nih, karena ini masih, kalau menurut saya ini sangat penting nih, gitu kan, sangat penting. Pentingnya di sini kan karena kenapa? Karena katanya ini kan beliau juga ngomong sendiri, ya kan. Ntar kita tongolin juga nih rekamannya, suaranya di belakang video ini ya. Ntar kita ini biar jadi kita bahas ini ada ada materinya yang dibahas gitu loh. Intinya itu di situ, kita ngambilnya di situ. Jadi kita nggak ngomong asal ngomong, ada pembuktiannya. Lanjut ke pokok materi. Apakah karena baju sama celana yang dikenakan oleh saksi tersebut itu ada sebuah yang katanya setitik noda darah gitu, sedikit noda darah, bercak darah gitu, hanya setitik gitu. Apakah karena hal tersebutlah yang menjadikan beliau ini ganti baju? Tapi jangan dijawab dulu. Kan katanya ini saksi Y ini ganti baju karena diomongin oleh adiknya juga. Jadi nggak tahu ini disuruh adiknya atau enggak sih, kita kan kurang tahu ya. Bahwa di situ dikatakan bahwa
baju ini bukan termasuk alat bukti. Ini itu untuk pembanding gitu. Nah, makanya lah saksi Y ini ganti baju, ganti celana, malah celananya ini minjem celana adiknya. Terus bajunya minjem baju siapa gitu kan. Nah, apakah baju yang ada noda darahnya itu sama celana itu bisa dikategorikan alat bukti atau gimana nih menurut pandangan Pak Heri? Karena tadi kan dikatakan katanya si saksi Y ini kata adiknya bahwa baju itu bukan termasuk alat bukti gitu kan, karena ini bisanya buat pembanding gitu. Kalau menurut Pak Heri, menurut pendapat saya justru saya kan harus objektif ya. Jadi kalau menurut pendapat saya bukan berarti saya membenarkan. Jadi apa yang disampaikan oleh adik